Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Kabar baik semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar dalam tema kita dalam Knowing God yang ke-11. Kita sudah memasuki yang ke-11, kita sudah memasuki di dalam dunia Roh Kudus begitu. Jadi kita memasuki dalam satu pribadi. Kalau misalkan di bulan kemarin kita sudah belajar tentang hal yang telah Tuhan kerjakan, yaitu Roh Kudus dan ibadah kita. Hari ini kita akan belajar satu hal. Satu yang menyongsong kita di dalam Natal di tahun 2025 ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh belajar. Ini satu doktrin, tapi kiranya kita boleh belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita buka juga di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat 35. Sudah menemukannya? Kita baca bersama-sama lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang bapak bersama dengan anak lelakinya. Dia berada dalam satu keramaian di ruang publik begitu. Dia bawa anak kecil umurnya 2-3 tahun. Biasa anak kecil itu aktifnya bagi orang dewasa itu aktif yang nakal begitu. Jadi dia tuh aktif begitu. Pada waktu bapaknya itu bersama dengan anaknya di ruang publik, di situ ada begitu banyak orang. Mungkin coba dibayangkan Bapak Ibu ada di tengah-tengah bapak dan anak itu. Dan coba bayangkan bapak dan anak itu adalah saya. Ya anaknya bukan cowok lah, anaknya cewek lah ya. Anaknya cewek kayak aras begitu. Nah suatu ketika anak itu lari-lari kemana-mana. Bukan cuma lari-lari, ada vas bunga di sampingnya dia berantakin. Ada apapun dia teriak-teriak. Ada barangnya orang itu disampar-sampar, ditendang-tendang. Barangnya orang ditendang-tendang. Pada waktu itu dia teriak-teriak dalam situasi yang ramai. Dan coba bayangkan Bapak Ibu ada di satu tempat itu, bagaimana respon Bapak Ibu? Ada yang jengkel? Kesal? Yang kesal boleh angkat tangan? Yang tidak kesal boleh angkat tangan? Yang tidak punya tangan angkat tangan. Perasaan ini jokes lama tapi tetap aja lucu ya. Bapak Ibu, pasti kita dalam satu keadaan kita kesal. Ada bapaknya malah enak-enak tidur Bapak Ibu. Anaknya dibiarkan begitu saja dan anak itu berlari-lari teriak-teriak. Bahkan ada vas bunga diberantakin segala sesuatu. Mungkin nasib Anda dan nasib saya ketika berada di situ saya akan kesal. Dan itu wajar. Betul atau betul? Tapi coba ceritanya akan saya lanjutkan. Kalau misalkan Bapak itu dibangunkan sekarang. Saya tiba-tiba bangunkan, Pak, anak Anda dari tadi itu jengkel loh Pak. Orang Jawa jengkel loh banget Pak. Anak Anda vas bunga coba kamu lihat semuanya diberantakin. Sandal sepatu yang saya lepas semua ditendang. Gimana kami gak jengkel Pak? Lalu Bapak itu bangun dan dia berkata begini, Pak, Bu, maaf sekali. Hari ini, dari kemarin, kami barusan dari rumah sakit. Ketika pulang dari rumah sakit, ternyata istri saya meninggal. Dan tadi, istri saya baru saya makamkan bersama dengan orang.
Sekarang saya harus mengurus surat-surat itu. Sekarang gimana respon Bapak Ibu? Masih jengkel? Masih mau tampeleng tuh anak? Nah, semua orang di situ pastinya akan turun dan akan merasa kasihan dengan anak itu. Betul atau betul? Bapak Ibu, sehingga saya akan ngomong begini. Persepsi itu mengubah aksi. Pengetahuan itu mempengaruhi satu tindakan. Saya tidak tahu bagaimana persepsi kita tentang segala sesuatu ketika memandang orang tertentu. Bagaimana pengetahuan kita akan orang tertentu untuk meresponi apa yang orang tertentu lakukan. Saya sering menggunakan ilustrasi begini. Kalau Bapak Ibu punya orang yang tidak Anda sukai, pada waktu Anda tidak suka dengan orang itu, pasti respon baik pun, kita pasti tidak akan suka. Betul atau betul? Misalkan saya ini tidak disukai oleh beberapa orang. Saya itu sedang sakit batuk-batuk. Tapi pada waktu saya sakit batuk-batuk, saya memaksakan diri untuk saya nyanyi di depan. Yang bagi yang tidak suka sama saya, pasti orang bilang, wes ngerti loro, tetep aja mau nyanyi. Betul atau betul? Tapi bagi yang suka sama saya, gimana responnya? Wow, Kak Fian ini ya, sakit-sakit tetap pelayanan ya. Betul atau betul? Yang ketawa mungkin pernah merasakan bagian begitu. Tapi bukankah persepsi kita akan sesuatu akan menimbulkan respon kita terhadap sesuatu itu? Dan itulah yang dirasakan, dan itulah yang akan kita responi di dalam kehidupan dan doktrin kita hari ini. Siapa yang salah menangkap kelahiran Sang Juru Selamat akan salah memahami karya keselamatannya. Bahwa Ibu, persepsi kita tentang apa yang dikatakan di dalam teks ini, itu akan mempengaruhi cara hidup kita sebenarnya. Mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, dan apa yang kita pikirkan. Sudah seberapa sering Anda, Bapak Ibu, merenungkan tentang bagian ini, padahal setiap minggu Bapak Ibu menyatakan bagian ini. Dikandung dari Roh Kudus. Ada yang baru pertama kali? Ada yang mungkin 2 kali? Atau mungkin berkali-kali, Pak, berkali-kali. Karena setiap minggu saya renungkan, tapi pertanyaannya adalah ketika setiap minggu dibacakan, apakah Bapak Ibu tahu tentang doktrin ini seperti apa? Dari muka-muka Bapak Ibu saya bisa menebak. Kita tutup dalam doa saja. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita coba akan belajar tentang bagian ini. Ini satu doktrin yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita salah menangkap tentang kelahiran Sang Juru Selamat, kita akan salah memahami tentang karya keselamatannya. Bapak Ibu, kita menyadari satu hal, bahwa manusia itu butuh penyelamat yang bukan bagian dari masalahnya. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia itu lahir di dalam dosa. Mazmur pasal yang kelima ayat 17 dinyatakan bahwa dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sehingga setiap kita tidak bisa lepas dari namanya dosa, betul? Kita nggak akan lepas. Kita nggak akan ngajari anak kita untuk memukul, tapi anak kita bisa memukul. Kita nggak ngajarin anak kita menampar, tapi anak kita bisa menampar. Kita nggak ngajarin anak kita untuk ngeyelan, tapi anak kita tetap ngeyelan. Betul atau betul? Yang punya anak katakan amin. Wah, betul berarti. Colek sebelahnya yang ngeyelan, yang anaknya ngeyelan. Kalau Kori kebalik Kor. Nah, Bapak Ibu, kita tidak perlu untuk kita itu kursus egois, karena kita orangnya egoisan. Betul atau betul? Kita tidak perlu untuk kursus menjadi sombong, nggak perlu. Tapi kita kadangkala sudah sombong duluan. Dan ironisnya adalah orang sombong jengkel sama orang yang sombong. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia bisa pintar, manusia bisa baik, manusia bisa bermoral, tetapi ingat dia tetap berdosa. Manusia bisa pintar, manusia bisa baik, manusia bisa bermoral, tetapi ingat dia tetap rusak. Dan manusia bisa pintar, manusia bisa baik, manusia bisa bermoral, tetapi dia tetap tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita menyadari tentang bagian ini,
Masalahnya adalah kalau semua manusia berdosa, siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa? Apakah manusia yang berdosa yang mampu menyelamatkan manusia berdosa? Tidak. Seperti ilustrasinya begini. Kalau misalkan ada orang tenggelam, nggak bisa renang, apakah orang yang nggak bisa renang yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam? Hah? Bisa? Nggak bisa. Apakah kalau misalkan orang yang sakit akan disembuhkan oleh orang yang dokter yang punya sakit yang bisa menular secara kronis? Tidak bisa. Dan itulah cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Kalau Yesus lahir dengan cara yang sama dengan kita, maka ia ada di bawah kuasa dosa yang sama dengan kita. Dan kalau Yesus berdosa, ia tidak layak menjadi penyelamat. Karena itulah Allah memakai cara yang berbeda. Cara yang tidak pernah dilakukan kepada manusia manapun. Kalau misalkan kita dikandung daripada ibu, tapi itu buah dari, ini semua dewasa ya, buah persetubuhan dari papa dan mama. Tapi Yesus tidak. Manusia bisa diperanakan ada tanpa ayah dan tanpa ibu. Adam. Manusia bisa ada tanpa ibu, tapi ada bapak. Hawa. Tapi tidak ada manusia yang dapat ada tanpa ayah. Gimana caranya? Karena dikandung dari Roh Kudus. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah datang ke dunia dengan cara yang berbeda. Yesus tidak dikandung karena hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak ada kontak biologis. Tidak ada hubungan fisik. Ini karya adikodrati dari Roh Kudus. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria kaget di dalam teks yang kita baca. Dia kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yusuf bingung. Loh, aku belum ngapa-ngapain. Dan aku masih bertunangan. Dan semua orang mungkin akan kaget dengan apa yang terjadi. Mungkin orang pada waktu itu salah paham dengan bagian-bagian tersebut. Loh, dia sudah hamil duluan, dia di luar nikah begitu. Pastinya dia tidak baik-baik saja. Sudah selayaknya dia dirajam batu. Tetapi inilah cara kerja Tuhan. Ini bukan tentang skandal, tetapi ini adalah Injil. Tapi pertanyaan yang paling menarik dan diperdebatkan oleh orang adalah kalimat ini. Kenapa kok memakai kata mengandung? Mengapa teks yang kita baca itu memakai kata mengandung? Kalau misalkan dalam kemanusiaan kita pasti akan memandang begini. Kalau namanya mengandung, itu pasti buah dari persetubuhan. Betul atau betul? Kecuali kalau misalkan tiba-tiba langsung ada. Adam dan Hawa tidak dikandung. Begitu. Tiba-tiba ceprot ada begitu. Tetapi Yesus, kenapa kok pakai kata mengandung? Apakah ini keliru? Apakah ini bagaimana begitu? Dan kalimat ini, teks ini diperdebatkan oleh begitu banyak orang di luar sana untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Allah dan bukan manusia. Saya akan jelaskan bagian ini pelan-pelan Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama mengerti tentang bagian ini. Mohon maaf sekali lagi ini tentang doktrin, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk bagian ini supaya kita bisa belajar bersama-sama ketika menjawab pertanyaan orang di luar. Bapak Ibu, kata mengandung di situ ada satu artinya adalah memulai kehidupan dalam rahim. Dan uniknya adalah kata ini hanya menjelaskan hasilnya. Bukan cara terjadinya. Sekali lagi, mengandung di sini itu menjelaskan tentang hasilnya, bukan tentang cara terjadinya. Sehingga dengan demikian, mengandung itu adalah kehidupan yang dimulai di dalam tubuh Maria, tetapi cara hidup itu masuk bukan lewat pria, melainkan lewat Roh Kudus. Mungkin kita tetap terus bertanya-tanya, tapi kenapa Kak? Kok tetap pakai kata mengandung? Saya jelaskan pelan-pelan di 4 poin berikut ini. Yang pertama,
agar jelas bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Yang kedua, bahwa ia masuk ke dunia lewat proses manusiawi. Ketiga, bahwa ia bukan malaikat yang tiba-tiba muncul. Yang keempat, bahwa ia bukan roh yang menyamar seperti yang dinyatakan oleh seberangan dari kekristenan. Yang kelima, bahwa ia tidak sekedar kelihatan seperti manusia, tetapi dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Kalau Alkitab berkata Yesus turun langsung dewasa, orang bisa percaya dia hanya berpenampilan manusia. Betul atau betul? Kalau misalkan Yesus langsung turun dewasa, orang bisa percaya dia hanya berpenampilan manusia, bukan benar-benar manusia. Sehingga itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab memakai kata mengandung supaya kita tahu. Yang pertama, supaya kita tahu Yesus memiliki tubuh yang sungguh-sungguh. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa dia bertumbuh di dalam janin dan sebagai janin. Dan dia lahir sebagai bayi, bertumbuh sebagai anak, menjadi manusia seutuhnya. Tetapi tetap terus harus diingat, dia bukan buah dari pria, tetapi dari Roh Kudus. Tambah bingung? Bingung kan? Tak jelaskan pelan-pelan. Bapak Ibu, pada waktu teks ini ditulis, teks ini itu menjelaskan tentang beberapa mitologi kuno pada waktu itu. Bapak Ibu ingat kisah tentang Thor, Hercules, dan yang lain-lain ya? Mereka turun, dewa turun, bersetubuh dengan wanita yang ada di dunia. Lalu dalam film-film dikisahkan, dia setengah dewa dan setengah manusia. Karena dia bersetubuh dengan manusia. Jadi dewa turun, itu Hercules atau siapa ya? Atau saya lupa ya film itu ya. Jadi, atau Thor ya, siapa ya? Karena saya lupa-lupa ingat, Davin pasti hafal ini ya. Dia turun, dewa turun, tahu lihat, wah ini ada manusia cantik nih gitu. Oh manusia cantik. Terus akhirnya dia turun, bersetubuh dengan manusia. Tapi dinyatakan bahwa di situ adalah dia setengah manusia dan setengah dewa. Nah, perbedaannya adalah teks ini ditulis untuk menyatakan perbedaan dan perbandingan yang berbanding terbalik dengan orang-orang pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu memandang bahwa kalau misalkan ada orang yang berkuasa, berarti dia itu titisan dewa. Begitu. Tapi di sini dinyatakan berbeda. Kenapa di sini dikatakan bahwa dia dikandung daripada Roh Kudus? Karena ini akan menyatakan bahwa dia itu benar-benar manusia kok. Bukan setengah-setengah. Karena doktrin kita percaya Tuhan Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kalau misalkan nih, logikanya begini. Roh Kudus turun, bersetubuh. Logikanya, sekali lagi. Logikanya, supaya saya tidak disalahartikan. Roh Kudus turun, bersetubuh dengan manusia. Intinya adalah tidak akan jauh berbeda dengan mitologi pada waktu itu. Sama dengan para dewa pada waktu itu. Tapi ini caranya sangat-sangat berbeda. Caranya sangat-sangat berbeda. Roh Kudus tidak bersetubuh dengan Hawa, tetapi Roh Kudus ada di atasnya, menaungi dengan kuasanya. Yesus itu dikandung dari janin sampai dewasa. Sehingga itu akan menyebabkan bagi kita satu doktrin yang sangat jauh berbeda. Dia bukan setengah Tuhan, setengah manusia, bukan. Tetapi 100% Tuhan dan 100% manusia. Sudah paham lewat hal ini? Bukan persetubuhan, tetapi oleh karena penciptaan yang baru. Tapi ingat, Yesus bukan diciptakan. Bukan diciptakan. Tetapi Yesus memang benar-benar pribadi yang menciptakan. Dan dia turun untuk menunjukkan, kamu berdosa, kamu manusia yang berdosa, manusia hanya bisa diselamatkan oleh manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa, kalau misalkan aku jadi manusia dan aku bersetubuh dan aku melahirkan anak, dia tetap terus diperanakan dalam dosa. Sekarang tidak. Roh Kudus yang tidak berdosa itu menaungi Maria. Sehingga ketika menaungi Maria, lahirlah seorang Yesus. Dan Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Karena tidak diperanakan dari manusia sama sekali. Dan berbeda dengan mitologi Yunani dan mitologi yang lainnya. Kalau persetubuhan berarti dia setengah dan setengah. Tapi ini bukan. Dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Mulai bingung atau mulai...
Tapi begitulah cara kerja Tuhan. Uniknya adalah Tuhan tidak bekerja dengan cara yang sama seperti yang dunia lakukan. Dia bekerja dengan cara yang berbeda dengan kejadian waktu itu. Yesus lahir sebagai manusia tetapi tanpa kejatuhan di dalam dosa. Karena kenapa? Karena dia bukan dikandung dari dewa, tapi dikandung dari Roh Kudus yang benar-benar kudus, tanpa dosa dan tanpa celah. Itulah sebabnya Yesus lahir sebagai manusia tetapi tanpa kejatuhan dosa. Dan pertanyaannya yang menjadi lebih besar dari sekedar bagaimana ini bisa terjadi adalah mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa Yesus harus, yang adalah pencipta segala sesuatu itu, harus berada dalam kandungan, melewati segala proses yang terjadi, dia dikandung, dia kecil, embrio dan yang lain-lain, nanti ujung-ujungnya lahir, bayi ceprot, kira-kira ngompol nggak Yesus? Jangan kira Yesus itu ilahi tapi nggak ngompolan Bapak Ibu. Dia juga manusia loh. Iya kan? Ya kira-kira ya mungkin ngompol ya kan. Mungkin kira-kira pada waktu dibersihkan, mohon maaf ya nya masih tetap masih lagi gitu. Atau yang lain-lain. Karena dia juga manusia kok. Manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Jangan anggap bahwa Yesus itu Tuhan berarti waduh dia itu bijaksana. Bayi ceprot tidak akan menangis. Tapi langsung memuji. Kita surga bergema. Enggak juga lah. Dia juga manusia. Tapi dia manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Mengapa sang juru selamat harus lahir lewat perawan yang dikandung? Dan itulah akan membawa kepada poin saya yang berikutnya. Poin saya yang berikutnya adalah Yesus bisa menyelamatkan sampai tuntas karena ia tidak mewarisi dosa Adam. Kenapa Yesus harus melewati segala proses itu? Karena Yesus tahu bahwa cara menyelamatkan manusia yang berdosa adalah dengan cara yang demikian. Satu hal yang unik Bapak Ibu. Manusia butuh seorang penolong dari luar dosa. Dan Allah datang sebagai manusia tanpa dosa untuk menyelamatkan manusia. Hal yang unik adalah manusia berdosa. Tuhan turun untuk menyelamatkan kita. Tapi malaikat jatuh. Tuhan seolah-olah diam. Berharga banget kita ini. Betul atau betul? Ketika manusia ingin jadi Tuhan, justru di titik itulah Tuhan turun jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bukankah ini satu kasih yang luar biasa? Kalau saya jadi Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak mau melewati proses yang seperti ini. Betul nggak? Nggak enak. Enak-enak duduk di atas tahta yang maha tinggi. Dia harus turun di kandungan yang gelap gulita. Saya waktu itu nggak bisa lihat kandungan ibu saya. Kalau saya diperbolehkan lihat, saya akan lihat begitu ya kan. Tapi gelap. Dia melewati proses yang mungkin tidak bisa ngomong. Dia melewati proses yang harus berelasi dengan kakak-kakaknya. Adik-adiknya. Dia harus melewati proses menjadi tukang kayu padahal dia pencipta kayu. Dia harus melewati proses itu. Dia harus melewati proses untuk belajar, diajar oleh para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Padahal dia tahu tentang pengajaran itu. Tapi dia melewati segala proses itu. Dan dia lakukan itu bagi Anda dan bagi saya. Dia tidak berdosa. Harusnya dia bisa tiba-tiba, pendeta Pak Samadaya, celing selamat. Bisa, tanpa harus turun. Sapna, celing selamat. Bisa, tanpa harus turun. Tapi dia melakukan satu proses yang luar biasa. Untuk menyatakan bagi kita bahwa Allah datang sebagai manusia tanpa dosa. Untuk menyelamatkan manusia. Dan itu bukan teori. Tapi ini adalah inti dari keselamatan itu. Dan kita patut senang dengan cara yang demikian. Kalau Tuhan dengan cara biasa, mungkin kita bisa melihat keselamatan itu biasa-biasa saja. Tapi Allah turun ke dunia dengan cara yang mustahil. Mengandung tanpa suami dan menjadi daging. Berarti keselamatan begitu serius. Berarti dosa begitu nyata. Dan berarti kasih Allah begitu besar. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan cara yang murahan?
Dia menggunakan cara yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Masakah kita masih melakukan dengan cara yang biasa saja? Kalau Yesus rela datang dengan cara supranatural untuk menyelamatkan kita, mengapa kita tidak mau datang kepadanya untuk menyerahkan hidup kita? Bapak Ibu, suatu kali ada salah seorang yang bernama John. Bukan papa saya, tapi John yang ada di Amerika. Pernah saya ilustrasikan bagian ini, tapi kiranya ini boleh terus menjadi pengingat bagi kita. Suatu kali dari sejak kecil si John itu bercita-cita jadi tentara. Bercita-cita jadi tentara. SD ditanya, John, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. SMP dia ditanya, John, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. SMA dia ditanya, John, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. Singkat cerita, lulus dari SMA di Amerika, dia memutuskan untuk daftar menjadi tentara. Dan dia berhasil. Pada waktu dia daftar menjadi tentara, dia memilih tentara apa? Dia bilang, tentara yang turun di medan perang. Karena pada waktu itu, John hidup di tengah perang yang bergejolak sangat banyak. Suatu ketika setelah selesai melakukan tugasnya, apapun yang dikerjakan, John diutus untuk perang di Perang Teluk. Saya kurang tahu musuhnya pada waktu itu siapa. Pada waktu Perang Teluk, John berada dalam satu peleton yang berisi sedikit orang. Karena dia berpikir, kita pasti akan menang. Gak usah banyak-banyak, kita pasti akan menang. Tapi suatu ketika melihat musuhnya, ternyata musuhnya 10 kali lipat dari peleton yang John ikutin. Mereka sudah sombong duluan. Pasti nanti kita akan menang. Sebelum-sebelumnya kita menang. Masakah kita gak akan menang? Pada waktu musuhnya datang ternyata 10 kali lipat daripada mereka. Jenderal yang memimpin. Jenderal yang memimpin. Gak ngantuk oh, Ibu ya. Saya juga kaget oh, Ibu. Jenderal yang memimpin pada waktu itu, dia sudah berpikir begini, kita pasti akan kalah, kita akan menang. Itulah sebabnya mundur semua, ayo mundur semua. Pada waktu semua ditarik mundur, si John itu lari mati-matian. Tapi pada waktu di tengah perjalanan, ada satu orang. Dia teriak-teriak, tolong, tolong. John dengar suara itu dan John menoleh ke belakang. Ternyata temannya itu tersangkut kawat di kakinya. Pada waktu tersangkut kawat, John hanya berpikir, ini saya selamatkan atau enggak? Dan temannya ini pasti ada dua kemungkinan. Kalau enggak mati ditembak, dia itu akan ditawan. Tapi si John tidak. Si John melihat bagian itu dan dia berbalik. Pada waktu dia berbalik, dia selamatkan dari kawat. Lalu mereka berdua bersama-sama lari. Tetapi ironisnya adalah pada waktu dia lari, si John tertembak di bagian dada belakang. Tembus sampai depannya. Dan dia meninggal di tempat. Luar biasa. Pada waktu dia meninggal di tempat, semua orang tahu John meninggal karena menyelamatkan orang lain. Papanya melihat bagian ini dengan penuh bangga. Dia bilang, anakku mati karena satu tugas yang luar biasa. Sehingga setiap tahun papanya buat acara syukuran. Jarang-jarang syukuran untuk orang mati ini ya. Tapi dia syukuran. Syukuran kenapa? Syukuran karena bangga. Anaknya mati karena menyelamatkan orang lain. Dan membiarkan orang lain untuk hidup. Tahun pertama, tahun kedua dia undang teman-temannya sepeleton itu yang pada waktu itu perang bersama-sama. Dia undang pendeta untuk khotbah. Di tahun kelima lagi dilakukan. Dia undang semuanya, teman-temannya diundang, keluarga, kerabatnya. Dia undang pendeta untuk khotbah. Pada waktu tengah-tengah khotbah ada satu orang yang datang telat. Dia datang dengan baju yang compang-camping tidak karuan, dia penuh kemabukan.
Pada waktu dia mabuk, dia datang dengan penuh sumpah serapah. Kita pasti sadar ketika kita hidup ibadah, tiba-tiba ada orang bau alkohol, sumpah serapah, bajunya tidak karuan, gimana respon kita? Tidak enak. Dan ibadah pada waktu itu melihat yang datang itu. Sudah telat, dia tidak karuan. Tiba-tiba salah seorang dari peleton membisikin seorang papanya. Pak, dia adalah orang yang diselamatkan John. Setelah ibadah selesai, seperti biasa, papanya itu kasih kata sambutan. Sambutannya begini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah berkhotbah kepada saya, kepada kami. Sungguh menguatkan kami. Saya berterima kasih kepada kerabat saudara yang boleh datang. Saya berterima kasih kepada teman-teman John pada waktu berada di peleton yang sama. Tapi saya kecewa. Anak saya mati oleh orang yang seperti ini. Saya kecewa. Anak saya mati oleh orang yang seperti ini. Bapak Ibu, saya membayangkan bayangan yang sama. Allah Bapa yang di atas berkata kepada salah seorang, kepada kita, saya kecewa. Anak saya mati di kayu salib hanya untuk orang yang seperti ini. Dia tahu caranya berterima kasih. Tidak tahu bagaimana membalas tentang kebaikan yang luar biasa. Yang taunya mengeluh bahkan mengatur Tuhan. Saya kecewa. Jangan sampai Allah Bapa hanya bilang, aku kecewa anakku yang aku kasihi hanya untuk menyelamatkan orang yang seperti ini. Kita orang yang dikasihi, amin. Amin. Kita orang yang diselamatkan, amin. Respon seperti apa yang Tuhan inginkan untuk dikatakan kepada Anda dan kepada saya. Saya setiap malam sungguh berdoa. Jikalau nanti saya meninggal, saya rindu dengar kata-kata Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah kepada kebahagiaan di surga. Saya tidak ingin seperti Papa John yang disampaikan oleh Allah Bapa. Saya kecewa anak saya mati hanya gara-gara untuk kamu, Vian. Saya tidak tahu kehidupan kita saat ini seperti apa. Dia datang dengan cara yang luar biasa. Dia datang dengan penuh kemuliaan, tapi dia datang sebagai janin, dikandung oleh Roh Kudus, dia mati di kayu salib, dia menderita sengsara hanya untuk Anda dan untuk saya. Tapi kehidupan kita biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Bapak Ibu, biarlah melalui perenungan hari ini kita boleh melihat bahwa Yesus lahir berbeda dari kita supaya ia mati untuk kita. Yesus lahir tanpa dosa supaya ia menebus dosa kita. Yesus lahir oleh Roh Kudus supaya kita bisa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Hari ini jangan sekedar kita tahu tentang doktrin bagian ini, tapi biarlah doktrin ini mengubah hati kita. Dia datang sebenarnya dia bisa melakukan berbagai cara, tapi dia melakukan bagian ini. Dia penuh penderitaan. Dia datang ke dunia saja, dia sudah menderita. Terlebih lagi penderitaannya di kayu salib. Hanya untuk kita. Saya rindu dan saya berdoa. Setiap kita. Tuhan berkata, hai Vivin, hambaku yang baik dan setia. Hai Daniel, hambaku yang baik dan setia. Hai Nantor, hambaku yang baik dan setia. Jarang-jarang saya menyebutkan kalimat itu. Cuman di atas mimbar. Tapi saya rindu Bapak Ibu. Seperti lagu, sungguh ku bangga Bapa. Tapi itu dinyanyikan oleh Tuhan. Wah, saya rindu sekali. Sungguh ku bangga Vian, punya anak seperti engkau. Dan itu dinyanyikan Tuhan. Wow, celes rasanya Bapak Ibu. Berbeda dengan cara aku kecewa anakku datang. Hanya untuk menyelamatkan orang seperti ini. Bapak Ibu, keselamatan kita cuma-cuma.
Tapi jangan biarkan hidupmu berlalu percuma. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Tapi jangan biarkan hidupmu berlalu dengan percuma. Mari kita hidup bukan dengan cara yang biasa dilakukan oleh dunia. Karena dia datang dengan cara yang luar biasa. Kita hidup dengan cara yang berbeda. Seperti Injil Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terakhir, ia dikandung dari Roh Kudus bukan hanya untuk menjadi cerita Natal. Bukan. Tetapi supaya kita menjadi manusia baru oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya. Ia dikandung dari Roh Kudus bukan hanya untuk menjadi cerita Natal, tetapi supaya kita menjadi manusia baru. Kiranya Roh Kudus yang mengerjakan kelahiran Yesus juga mengerjakan kelahiran baru dalam Anda, di dalam saya. Dan membuat kita percaya dan bertobat. Dan kiranya Roh Kudus terus mengubah hidup kita. Terus menerus menolong kita untuk kita bersetia di dalam Dia. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.